Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera untuk kalian yang beragama selain muslim. Anak-anakku semua yang saya sayangi, khususnya kelas 10, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMK Wikrama 1 Jepara. Semoga nanti kalian menjadi siswa-siswi yang soleh, solekah, pinter, cerdas, pandai, sehingga nanti menjadi orang yang berguna terhadap diri sendiri, keluarga, agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini saya berada di samping rumah dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi ini pula saya ingin mengajak kalian tentunya dalam kondisi sehat, kuat, dan bahagia. Di sesi video ini saya ingin menyampaikan materi yang terkait dengan MPLS, yaitu tentang kewikramaan. Bagaimana videonya? Mari kita simak video ini. Dalam penyampaian materi ini tentang kewikramaan tidak sepenuhnya bisa tersampaikan dalam video ini, hanya merupakan garis besarnya saja. Insya Allah kalau ada kesempatan bisa kita sampaikan kembali. Sebenarnya apa sih wikrama itu? Wikrama kepanjangan dari Wiyata, Krida, Manggala. Apa artinya? Wiyata artinya pengajaran. Pengajaran atau pelajaran. Kenapa harus merupakan pengajaran atau pelajaran? Karena di sebuah lembaga, khususnya di Wikrama, itu adalah ada di dalamnya ada seorang guru, dan guru itu bisa dikatakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Kemudian Krida artinya wadah kegiatan atau keterampilan atau skill. Di dalam perjuangan tentu ada sebuah aktivitas, sehingga di Wikrama ada sebuah proses. Contohnya proses pelatihan tentang IT atau mungkin keterampilan yang terkait juga dengan IT. Nah, ini adalah Krida. Kemudian Manggala itu adalah pemimpin atau pelindung. Dari sebuah perjuangan yang melalui proses, maka di dalamnya akan mencetak manusia yang mampu menjadi seorang pemimpin dan harus mampu berkompetensi. Ini yang dinamakan Manggala. Dengan demikian, Wikrama adalah sebuah lembaga pengabdian untuk mencetak manusia agar menjadi seorang pemimpin. Sekarang unsur Wikrama. Unsur di Wikrama itu banyak sekali liputannya. Tadi saya katakan sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Meskipun kita berada di tengah-tengah pemukiman warga tempat tinggal, kita tetap aman, nyaman, sejuk, terkendali, dan damai. Kemudian berikutnya, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh. Kepala sekolah memang tanggung jawabnya penuh, yaitu mulai dari guru, karyawan, siswa, wali siswa, yang semuanya saling pengertian. Guru punya wewenang sendiri, punya kewajiban sendiri, yaitu untuk mendidik, mengajar. Karyawan juga sama, punya kewajiban sendiri, yaitu untuk melayani semua siswa, guru, dan kepala sekolah. Siswa juga punya kewajiban sendiri, yaitu untuk belajar. Wali siswa juga punya kewajiban, yaitu memberi support pada anak-anaknya, biar anak-anaknya bisa belajar lebih serius lagi di SMK Wikrama. Sehingga semuanya ini saling
pengertian antar satu dengan yang lain. Kemudian berikutnya, sekolah menjunjung tinggi martabat, harkat martabat. Kalau dalam bahasa Jawa artinya harga diri, yaitu menjaga aturan alma mater, ya, menjaga nama baik sekolah. Ya, bisa saja yang bisa kamu lakukan saat ini adalah karena ini musim Corona, Indonesia masih dilanda Corona, dan ini terjadi tidak hanya di Indonesia saja, bahkan dunia. Apa yang bisa kamu lakukan? Tetaplah semangat belajar dari rumah, semangat untuk ibadah di rumah, terus kemudian jaga kesehatan. Nah, ya itu juga tergolong salah satu menjunjung tinggi harkat dan martabat yang baik. Selain itu, apa yang bisa kamu lakukan lagi? Yaitu berbaiklah, baik semua orang, bertutur katalah yang lembut, sopan, santun. Nah, itu juga merupakan contoh harkat dan martabat. Bisa dimengerti? Saya lanjut. Fungsi yang pertama adalah iptek. Kenapa fungsi iptek ini merupakan fungsi yang utama? Karena ilmu pengetahuan dan teknologi di sini itu merupakan kejuruan kita. Karena di SMK Wikrama itu memiliki jurusan RPL dan TKJ. Semuanya adalah tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kalau RPL itu rekayasa perangkat lunak, yang nantinya kalian akan jadi seorang programmer, akan jadi developer IT, akan jadi desain web dan lain sebagainya. Kemudian kalau TKJ itu nanti kedepannya akan jadi seorang teknisi komputer, teknisi jaringan dan lain sebagainya. Berikutnya adalah manusia dengan Tuhan. Ya, di Wikrama diwajibkan untuk mendekatkan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semua siswa, guru, karyawan sama. Setiap pagi sebelum KBM jam 7 tepat itu menjalankan sholat duka berjamaah bagi yang Islam, bagi yang Kristen dan Buddha masuk ke ruangan yang sudah ditentukan berdoa bersama-sama. Yang Kristen juga menurut ajaran Kristennya, yang Buddha juga menurut ajaran agama Buddhanya. Kemudian keterampilan untuk berkarya. Keterampilan untuk berkarya di sini tidak usah khawatir. Di Wikrama telah membuka lebar-lebar keterampilan karya diteruskan di Wikrama. Kalau kalian punya bakat minat dari SMP atau MTS, misalnya pandai tentang voli, pandai tentang nari, pinter tentang BTA, bisa dilanjutkan di Wikrama. Karena di Wikrama ada namanya OPD, unit pengembangan diri, dan pelatihnya adalah hebat-hebat. Masih banyak lagi OPD yang lain, ada 15 OPD di Wikrama. Jadi tidak usah khawatir, kalau kalian punya bakat dari SMP MTS bisa dilanjutkan di Wikrama. Nah, dengan demikian untuk fungsi ini sebagai tempat untuk belajar karena memiliki aturan dan tata tertib. Aturannya apa? Ya, masuk jam 7, pulang jam 4. Tata tertibnya banyak sekali. Nah, kita ambil salah satu contoh, tertib berpakaian. Tertib berpakaian, semua siswa baru mau masuk gerbang saja sudah dicek oleh petugas OSIS. Pakai nantek tidak, pakai pin tidak, berkaos kaki, berikat pinggang tidak. Nah, kalau melanggar salah satu maka akan dikenakan namanya punishment. Ada poinnya sendiri. Ya, nanti kalau sudah dapat BKP kamu akan tahu mana telat, mana tidak pakai nantek, poinnya berapa, itu nanti ada di buku BKP. Ya, itu adalah salah satu fungsi dari Wikrama. Berikutnya saya lanjutkan ciri-ciri di Wikrama.
Ciri-ciri di Wikrama, guru dan siswa dalam proses belajar mengajar memang harus betul-betul sadar akan belajar, sadar akan memberikan ilmu bagi Bapak Ibu guru, sadar bagi siswa untuk menerima pelajaran. Entah itu dilakukan dalam kelas atau di lab atau di luar kelas, bahkan bisa juga di lapangan. Nah, ini harus betul-betul memiliki kesadaran yang tinggi. Sehingga kalau dalam proses belajar mengajar sudah terbentuk kemauan tinggi, maka akan terbentuklah manusia Indonesia seutuhnya. Akan terbentuk manusia Indonesia seutuhnya. Bisa dimengerti? Ya, paham? Baik, saya lanjut ke berikutnya. Prinsip. Di SMK Wikrama memiliki prinsip. Prinsip yang pertama, sekolah menjadi tempat kedua. Kenapa sekolah menjadi tempat kedua? Karena tempat pertamanya adalah di dalam keluarga. Kenapa sekolah menjadi Wikrama menjadi tempat kedua? Karena di Wikrama itu terbatas waktu, hanya jam 7 sampai jam 4. Selebihnya dikembalikan ke keluarga. Bagaimana cara pengajarannya Bapak Ibu di rumah? Bagaimana cara mendidik? Bagaimana cara membimbing? Bagaimana orang tua ini mengarahkan anaknya? Karena waktu belajar di sekolah dengan di rumah itu waktunya lebih banyak di rumah. Berikutnya, prinsip yang kedua adalah sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat. Tadi sudah saya katakan bahwa tidak usah khawatir tentang bakat dan minat kamu. Kalau memang dari MTS punya bakat, punya minat, lanjutkan di Wikrama, siap di Wikrama. Kalau kamu pinter nari, lanjutkan di Wikrama, ada UPD tari hebat. Kalau kamu pinter futsal, lanjutkan saja di Wikrama, ada pembina futsal. Kalau kamu pinter voli, lanjutkan saja. Kamu pinter baca Al-Quran, Qori, lanjutkan saja di Wikrama. Semua itu ada. Ini tentang bakat dan minat. Yang berikutnya, peningkatan kemampuan intelektual. Kalau kamu sudah jadi siswi SMK Wikrama, insya Allah kamu akan jadi orang pinter, akan jadi orang hebat. Suatu saat akan jadi dosen IT, tutor IT. Bahkan suatu saat kamu juga akan mengajari Bapak Ibu Dewan Guru. Meskipun sekarang kamu diajari Bapak Ibu Dewan Guru, suatu saat kamu mengajari Bapak Ibu Dewan Guru. Tentang apa? Tentang IT. Seperti saya kurang begitu mengerti tentang IT. Saya berharap besok kamu mengajari saya tentang IT. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya, sekolah memberikan perhatian serius. Artinya apa? Sekolah telah memberikan beasiswa. Kalau kamu ini dari kelas MTS, dari SMP, ranking 1 di kelas, mintalah ke kepala sekolah, kamu akan mendapatkan gratis SPP 3 bulan. Kalau kamu di kelas ranking 2 akan gratis SPP 2 bulan. Kalau kamu peringkat ketiga di kelas maka akan gratis SPP 1 bulan. Lumayan kan? Nah, maka syaratnya apa? Cukup minta surat keterangan dari kepala sekolah asal kamu sekolah SMP atau MTS bahwa anak tersebut dinyatakan peringkat 1 atau peringkat 2 atau peringkat 3. Setelah itu ajukan ke kepala sekolah, insya Allah akan terkabulkan. Selain perhatian serius, beasiswa untuk kelas 10 juga beasiswa nanti kalau sudah masuk di kelas 10 atau masuk di SMK Wikrama. Apabila kamu nanti ranking 1, maka akan bebas SPP selama 1 semester atau 6 bulan. Apabila memang kamu nanti peringkat 1, peringkat 2 juga dihargai, yaitu gratis SPP 4 bulan. Peringkat 3 gratis SPP selama 2 bulan. Cukup lumayan kan? Nah, selanjutnya prinsip berikutnya,
yaitu sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Watak itu tabiat, kepribadian, ya, watak, tabiat, kepribadian, tingkah laku. Kamu nanti di situ akan digembreng, harus mempunyai watak yang lembut, sopan, santun, harus memiliki kepribadian yang tangguh, yang santun, yang berwibawa. Prinsip yang terakhir yaitu peserta didik mampu menjadi pusat pembelajaran. Artinya suatu saat kamu bisa jadi pembicara, jadi tutor, jadi pendamping. Pendamping siapa? Pendamping anak-anak, pendamping adik kelas untuk mengerjakan soal berbasis IT. Kamu bisa jadi pendamping guru di sekolah lain, entah itu di MTS kamu atau dari SMP kamu membutuhkan kamu. Suatu saat kamu nanti juga akan jadi operator di sekolah lain dan sebagainya. Ini adalah jelas kamu nanti akan jadi pusat pembelajaran bagi orang lain. Sampai di sini bisa dimengerti? Paham? Baik, saya lanjut. Berikutnya, penugasan. Siswa membuat ringkasan materi kewikramaan. Ringkasan itu bisa kamu tulis di lembar folio ataupun HPS, tertulis juga bisa, kamu ketik juga bisa. Materi kewikramaan, materi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini tadi. Yang kedua, menghafalkan lagu Mars Wikrama. Yang ketiga, menghafalkan lagu Indonesia Raya 3 stansa atau 3 bait. Semua lagu ini, baik lagu Mars Wikrama atau lagu Indonesia Raya 3 stansa, bisa kamu cari di YouTube. Insya Allah ada. Tugas saya yang pertama membuat ringkasan tadi dikumpulkan saat masuk hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 ke pendamping masing-masing gugus. Punya kan kalian pendamping? Ya, pasti punya. Nah, sampai di sini apa yang saya sampaikan, kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah ketemu di lain kesempatan, entah itu di tatap muka atau di pembelajaran daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.